Terpujilah Sang Hyang Adi Budaya, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Buddha Bodhisattva. Saya ucapkan salam bahagia, Namo Buddhaya. Hai Ananda semua, berjumpa kembali bersama saya, Leo Saputra, dalam pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Baiklah Ananda semua, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan bersama-sama membacakan nama Karagata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantaং Abhiwatemi. Buddhang Bhagawantaং Abhiwatemi. Sawakhato Bhagavata Dhammo. Sawakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, yang penuh cinta kasih. Pada hari ini, kita akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Buddha. Semoga pada pembelajaran ini, kami semua dapat menerima, dapat mengerti, dan dapat memahami materi yang akan kami bahas secara bersama-sama. Semoga kita semua selalu hidup damai, tentram, dan bahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah 1. Siswa mampu memahami konsep Tuhan Yang Maha Esa. 2. Siswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian Tri Ratna. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian Tilakana. Baiklah Ananda semua, untuk yang pertama kita akan membahas tentang konsep Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Buddha. Nah, apa itu konsep Tuhan Yang Maha Esa? Ya, betul sekali. Konsep Tuhan Yang Maha Esa adalah sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, dan tidak diciptakan, atau sesuatu yang mutlak. Ketuhanan Yang Maha Esa diterima dalam agama Buddha dan tergolong bidang lokutara, mengatasi semua alam dan tidak terbatas, yang tidak mungkin bisa dilukiskan dengan bahasa manusia yang terbatas. Nah, tahukah Ananda semuanya? Ternyata terdapat berbagai sebutan Tuhan Yang Maha Esa dari berbagai tradisi. Ada yang menyebut Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sang Hyang Adi Buddha, Yang Buddha, Yang Esa, Tuhan Yang Esa, dan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah Ananda semua, kita masuk ke materi kedua pada video kali ini, yaitu Tri Ratna. Tri Ratna berasal dari dua suku kata, yaitu Tri dan Ratna atau Ratana.
Tri mengandung arti tiga dan Ratana berarti permata atau mustika. Triratna dapat diartikan sebagai tiga mustika yang tiada bandingannya, tiada taranya. Mustika dalam Triratna terdiri dari tiga, yaitu yang pertama Buddha Ratana atau mustika Buddha, yaitu Buddha sebagai guru junjungan telah mengajarkan Dharma kepada semua makhluk. Yang kedua, Dhamma Ratana atau mustika Dhamma, yaitu Dhamma ajaran Buddha yang telah menunjukkan jalan kebenaran. Dan yang ketiga, Sangha Ratana atau mustika Sangha, yaitu Sangha persaudaraan biku-bikuni yang telah mencapai kesucian atau Arya Sangha. Dan yang belum mencapai kesucian, Samuti Sangha. Sebagai pengawal dan pelindung Dhamma, juga pengajar Dhamma kepada semua umat Buddha. Triratna juga merupakan perlindungan bagi umat Buddha. Untuk menyatakan berlindung kepada Triratna, biasanya umat Buddha dengan melafalkan Parita Tisarana. Baiklah Ananda semua, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu Tilakana. Ada yang tahu apa itu Tilakana? Ya, betul sekali. Tilakana adalah tiga corak umum atau tiga kesunyataan mulia. Terdiri atas anika atau ketidakkekalan, duka atau penderitaan, dan anatta, yaitu tiada inti yang kekal. Yang pertama yaitu anika. Anika atau ketidakkekalan ini menunjukkan bahwa semua kondisi akan hilang, tidak kekal atau berubah-ubah. Jadi, semua yang ada di alam semesta ini semua memiliki sifat ketidakkekalan dan terus berubah. Contohnya, jika kita melihat ke atas dan melihat awan yang beraraq, semua mengalami perubahan. Hitungan menit saja, bahkan hitungan detik saja, awan sudah berubah posisi dan bentuknya. Contoh lain lagi, misalnya dahulu kita punya seorang teman, waktu itu masih kecil. Dan beberapa tahun kemudian kita bertemu kembali dan ternyata sudah mengalami banyak sekali perubahan dan anak tersebut sudah bertumbuh besar. Lalu, contoh berikutnya juga adalah ada sebuah pohon yang tumbuh melalui bibit buah. Lalu bibit buah ini berkecambah, tumbuh menjadi pohon kecil. Lalu bercabang dan rantingnya mulai banyak. Terus bertumbuh menjadi pohon yang besar. Lalu berbunga dan berbuah. Lalu menjadilah kembali buah tersebut jatuh ke bumi. Setelah itu buah tersebut menjadi bibit yang baru kembali dan akhirnya bertumbuh, berkecambah dan kembali menjadi pohon yang baru. Inilah perubahan-perubahan yang kita sebut dengan anika. Ketahuilah, segala sesuatu tidaklah kekal. Jika hari ini Ananda semua mengalami masalah dan bersedih, jangan larut dalam kesedihan tersebut. Percayalah, segala sesuatu tidak kekal dan suatu saat pasti akan berubah dan kesedihan akan digantikan dengan kebahagiaan. Bagian kedua dari Tilakana yaitu duka. Duka adalah segala sesuatu yang berkondisi tidak memuaskan dan menimbulkan penderitaan.
Ada 3 jenis duka, yaitu 1. Duka-duka, 2. Wiparinama duka, dan yang ketiga, Sankara duka. Duka-duka yaitu duka yang biasa, duka yang umum yang biasa kita lihat dan rasakan. Contohnya, sakit, sedih, marah, kehilangan orang yang dicintai, berkumpul dengan orang yang dibenci, dan mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan. Yang kedua, wiparinama duka, yaitu duka yang bersifat laten, yang terdapat dalam suatu hal yang bahagia. Misalnya, seorang anak yang memiliki sepatu favoritnya. Suatu saat, sepatu itu bisa hilang atau rusak. Dan dari situlah muncul wiparinama duka. Yang ketiga, sankara duka, yaitu duka sebagai akibat dari keadaan yang berkondisi. Diartikan bahwa segala sesuatu itu hanya bersifat semu semata. Inilah sankara duka. Bagian ketiga dalam tilakana yaitu anatta. Anatta berarti tiada inti yang kekal, yaitu sesuatu yang ada di dunia ini tanpa ada inti yang kekal. Buddha mengatakan bahwa faktor penyusun tubuh fisik dan pikiran bukan merupakan diri. Semua unsur yang membentuk diri atau jasmani manusia bukanlah inti yang kekal. Akan tetapi, terdapat sesuatu yang abadi di antara yang tidak abadi. Lalu, siapakah aku yang abadi? Aku yang abadi adalah sifat azali manusia atau sifat kebudaan. Bisa juga disebut jati diri kebudaan atau diri yang sejati. Tubuh suci atau disebut juga dengan roh ini tidaklah mungkin dibentuk seperti tubuh duniawi, tidak kekal dan menderita. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun sebutan Tuhan Yang Maha Esa berbeda-beda dari berbagai tradisi, namun sesungguhnya seluruh umat Buddha memiliki keyakinan kepada Tuhan yang satu. Sebagai umat Buddha, kita wajib berlindung kepada Tri Ratna atau 3 mustika, yaitu berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tilakana, karena segala sesuatu tidak memiliki inti atau anatta, maka tidak ada yang kekal dan segala sesuatu bisa berubah atau anika, maka jika kita lekati akan menimbulkan penderitaan. Setelah mengetahui hubungan dari ketiga corak tersebut, hendaknya kita tidak lagi memiliki kemelekatan yang berlebihan terhadap apapun, termasuk tercekat atau melekat ke dalam diri sendiri. Karena semua sifat hanyalah variasi dari paduan ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa diri atau tanpa inti yang kekal. Yang terpenting bukanlah standar kehidupan, yang terpenting adalah bagaimana cara menjalani kehidupan yang lebih baik melalui jalan kebenaran. Untuk menguji pemahaman Ananda semua, silakan mengerjakan kuis berikut ini. 1. Apa sebutan Tuhan dalam agama Buddha? 2.
Sebutkan isi yang terkandung dalam Tri Ratna atau 3 mustika. 3. Sebutkan 3 corak umum dalam kehidupan. Baiklah Ananda semua, demikianlah penyampaian materi pada hari ini tentang konsep Tuhan Yang Maha Esa, Tri Ratna, dan hukum Tilakana. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan dijadikan sebagai penambah ilmu ke dalam diri kita semua. Baiklah, sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga jasa-jasa kebajikan yang telah saya lakukan, baik dalam kehidupan yang lampau maupun dalam kehidupan saat ini, semoga menjadi karma baik yang besar. Dengan karma baik ini, saya salurkan kepada kedua orang tua saya, kepada sanak keluarga saya, kepada para guru saya, kepada teman-teman saya, dan kepada para leluhur saya, serta kepada semua makhluk. Semoga semua terhindar dari mara bahaya, penderitaan, dan kesengsaraan. Semoga hidup kita selalu damai, tentram, dan bahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu,